Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami Wulandari di mata kuliah Practical Managerial Accounting. Nah, kali ini nanti kita akan membahas mengenai materi lanjutan dari minggu kemarin, di mana kita akan membahas mengenai penilaian kinerja. Nah, otomatis di dalam suatu perusahaan itu pastinya ada penilaian kinerja ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kasus evaluasi kinerja pusat investasi. Jadi ada berbagai macam penilaian kinerja, tetapi nanti kita akan fokus kepada kasus mengenai evaluasi di pusat investasinya. Oke, silahkan dipersiapkan dulu bukunya ya, disiapkan dulu bukunya halaman 56, silahkan dibuka. Nah, di mana di sini itu sudah ada keterangan mengenai penilaian kinerja pusat investasi. Nah, nanti ada seperti ROI, kemudian ada residual income, dan ada juga EVA. Nah, nanti di mana akan ada kasus, kemudian kita akan mengerjakannya bersama. Oke. Kalau yang halaman 56 dan 57 itu mengenai teorinya, otomatis kan sudah dibahas ya di mata kuliah managerial accountingnya, dan ini kita lebih fokus ke praktikalnya. Nah, jadi silahkan dibuka kembali halaman 58. Nah, 58 itu membahas mengenai kasus penilaian kinerja suatu perusahaan, yaitu divisi atau anak perusahaan, kasus pada PT Penerbit Merdeka. Nah, bisa kalian lihat di dalam buku kasus itu ada sebuah perusahaan yang mana perusahaan tersebut itu bernama PT Penerbit Merdeka. Nah, PT Penerbit Merdeka itu adalah anak perusahaan dari PT Media Utama Raya. Kemudian PT Penerbit Merdeka itu menerbitkan sebuah buku, di mana itu akan menjadi buku yang diperjualbelikan di kalangan perguruan tinggi. Nah, kemudian PT Media Utama Raya itu menginginkan PT Penerbit Merdeka untuk memperluas lini bisnisnya. Nah, akhirnya dari induk perusahaan itu meminta PT Media Utama itu meminta PT Penerbit Merdeka untuk mengakuisisi PT Lintas Aksara yang merupakan sebuah toko buku online. Jadi biar pemasarannya itu lebih luas dan juga nanti laba yang dihasilkan itu lebih banyak. Nah, silahkan dilihat kembali, di sana itu ada sebuah tabel yang isinya merupakan laporan keuangan dari PT Penerbit Merdeka dan PT Lintas Aksara, yaitu perusahaan yang ingin mengakuisisi dan yang akan diakuisisi. Nah, di mana di sini yang akan mengakuisisi adalah PT Penerbit Merdeka dan yang akan diakuisisi adalah PT Lintas Aksara. Di mana ada keterangan biaya akuisisi itu sebesar 32 miliar. Itu nanti bisa kalian garis bawahi ya. Jadi bisa digaris bawahi biar nanti saat perhitungan itu akan mempermudahkan kalian dalam melakukan perhitungan. Kita lanjut di halaman 59. Itu ada keterangan tambahan juga, yaitu biaya modal. Itu bisa kalian garis bawahi, di mana biaya modal itu untuk menghitung laba residual adalah sebesar 15%. Nah, itu nanti juga akan menjadi persentase yang masuk ke dalam perhitungan nanti di dalam soalnya. Oke, kalau sudah, nanti silahkan dibaca semua soal di kasusnya itu, kemudian kalian mulai mengisikan yang ada di halaman 60. Nah, di halaman 60 itu nanti sudah ada tabel-tabel dan juga keterangan-keterangan yang akan diisikan nominalnya. Dan kita akan mulai dengan yang nomor 1. Nah, di mana dari keterangan tadi yang ada di kasus, nomor 1 itu kita diminta untuk menghitung ROI dari PT Penerbit Merdeka dan PT Lintas Aksara sebelum akuisisi dilakukan. Nah, jadi ini sebelum akuisisi dilakukan, kita diminta untuk menghitung ROI masing-masing perusahaannya. Nah, langsung saja ke halaman 60 yang nomor 1. Itu ada tabel yang isinya ROI sebelum akuisisi. Nah, isinya di dalam tabel itu ada laba operasi dan total aset, karena itu menyesuaikan dari rumus ROI sendiri yang ada di halaman 56. Silakan kalian lihat. Rumus ROI adalah laba operasi dibagi dengan aset operasi rata-rata. Nah, jadi nanti kalian tinggal memasukkan nominalnya, kemudian kalian tinggal menghitung sesuai dengan rumus yang ada. Oke, kita langsung saja mengisikan tabelnya. Yang pertama adalah Penerbit Merdeka, di mana di situ kalian sudah ada keterangan ya di laporan keuangan.
Bisa dilihat di halaman 58, itu ada tabel yang berisikan semua laporan keuangan, baik untuk PT Penerbit Merdeka dan PT Lintas Aksara. Nah, bisa kalian lihat. Kemudian kalian lihat itu laba operasinya. Laba operasi untuk Penerbit Merdeka sebesar 20 miliar dan Lintas Aksara sebesar 6 miliar. Nah, silahkan dimasukkan. Kalau di sini saya membuat di Excel, jadi biar semakin jelas, tetapi nanti kalian boleh membuat di Excel dan juga mengisikan di buku ya. Jadi kalau di Excel ini untuk latihan latihan kalian mengenai computation section ini, jadi biar kalian lebih bisa memahami cara pengisiannya lebih modern. Kalau di buku nanti silahkan bisa kalian tuliskan dengan ballpoint ataupun pensil. Oke, jadi laba operasinya kalian masukkan ke sini. Kemudian untuk Lintas Aksara sendiri juga dimasukkan di sini, itu diambil dari laporan keuangan ya teman-teman, ada di halaman 58. Nah, silahkan. Kemudian untuk total aset sendiri itu juga sudah ada di keterangan laporan keuangan halaman 58 ya. Jadi masing-masing total aset dari perusahaan itu kalian masukkan ke sini. Jadi untuk PT Penerbit Merdeka itu 80 miliar dan PT Lintas Aksara itu 30 miliar. Nah, setelah ketemu semua ini laba operasi dan total aset, kalian bagi aja sesuai dengan rumusnya ya. Sesuai dengan rumus yaitu laba operasi dibagi dengan total aset. Jadi di sini 20M ini dibagi 80M. Kemudian ketemulah 25. Jadi kalau ROI itu pakai persentase ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang Lintas Aksara juga 6M dibagi dengan 30M, ketemunya 20%. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah kita lanjut di nomor 2. Nah, nomor 2 sendiri ini kita diminta untuk menghitung ROI dari PT Penerbit Merdeka setelah akuisisi dilakukan. Nah, jadi misal kalian menjadi pemimpin dari PT Penerbit Merdeka, kemudian kita sudah menghitung ROI-nya. Nah, apakah kalian akan tetap melakukan akuisisi atau tidak? Jadi nanti di mana di sini ada sebuah keputusan yang akan diambil ya. Ini saya perbesar lagi biar semakin kelihatan. Nah, kita hitung dulu ROI-nya. Jadi kita masukkan nominalnya karena di sini sudah ada keterangan ya, di dalam buku sudah ada keterangannya semua ini. Kemudian kita hanya memasukkan nominalnya. Untuk nominal sendiri itu kan sudah ada di keterangan ya. Dimana di sini untuk total aset Penerbit Merdeka itu 80M. Ini ya total asetnya 80M. Kemudian biaya akuisisi itu juga sudah ada keterangannya di halaman 58. Bisa kalian garis bawahi biar memudahkan. Setelah itu kalian total semuanya yaitu 112M. Nah, setelah itu kalian lanjut ke labanya. Labanya sendiri untuk Penerbit Merdeka adalah 20M dan laba operasi Lintas Aksara adalah 6M. Nah, setelah itu total labanya yaitu 26M. Oke, setelah ketemu semua, kalian hitung ROI-nya. Hitung ROI-nya gimana? Seperti rumus yang ada, yaitu laba operasi dibagi dengan total aset. Berarti di sini 26M ini kalian bagi dengan 112M. Nah, ketemulah 23, sekian persen gitu ya. Jadi dari sini kan sudah kelihatan. Makanya kita misal sebagai seorang pimpinan perusahaan, apakah tetap ingin mengakuisisi. Nah, jadi bisa dibandingkan nih ya. Caranya begini. Kalian lihat dulu sebelum akuisisi. Sebelum akuisisi itu ROI-nya berapa? ROI-nya ternyata 25% dari Penerbit Merdeka. Nah, setelah akuisisi jadi turun menjadi 23, sekian persen. Berarti kan otomatis misal Penerbit Merdeka itu jadi mengakuisisi Lintas Aksara, berarti labanya dari Penerbit Merdeka kan akan turun. Nah, makanya sebagai pimpinan perusahaan itu memutuskan untuk tidak jadi melakukan akuisisi. Ini ya keterangannya di sini. Saya sebagai pimpinan Penerbit Merdeka tidak berkeinginan mengakuisisi. Karena apa? Karena labanya itu turun setelah adanya akuisisi. Jadi karena persentase ROI itu turun, makanya pimpinan dari Penerbit Merdeka itu tidak jadi melakukan akuisisi ya kan. Jadi lebih enak berdiri sendiri, labanya lebih besar, ROI-nya kayak gitu. Itu merupakan jawaban nomor 2. Nah, oke, setelah itu kita lanjut ke nomor 3. Ini ya, nomor 3 yaitu
Jika biaya akuisisi PT Lintas Aksara sebesar 30M, jadi di sini biaya akuisisinya kan turun. Yang awalnya 32M itu diturunkan menjadi 30M kayak gitu. Jadi lebih murah. Nah, apakah dengan biaya akuisisi itu lebih murah, PT Penerbit Merdeka itu mau mengakuisisi kayak gitu? Ini kan sudah diberikan diskon gitu kan, sudah istilahnya dikorting lebih murah. Nah, apakah akan berubah pikiran kayak gitu kan teman-teman. Jadi kita coba menghitung aja apakah dengan diberikannya diskon itu Penerbit Merdeka labanya, ROI-nya itu akan naik atau masih sama, turun. Nah, kita coba menghitung di sini. Coba kita masukkan total asetnya terlebih dahulu. Ini sama ya, total aset. Cuman yang beda adalah di biaya akuisisi ini ya. Coba kalian bandingkan di nomor 2. Ini ya, jadi perhitungannya sama persis dengan nomor 2, cuman yang membedakan adalah biaya akuisisinya. Yang awalnya itu 32M, yaitu turun menjadi 30M. Lumayan ya, turunnya sekitar 2M. Itu 2M itu udah banyak banget. Tapi setelah dilakukan perhitungan, oh ternyata ROI-nya masih sama saja, cuma naik berapa, 0, berapa persen gitu ya. Nah, makanya keputusan dari PT Penerbit Merdeka adalah tetap tidak akan melakukan akuisisi walaupun sudah diturunkan sebesar 2M kayak gitu. Berarti harus diturunkan lebih banyak lagi ya kira-kira ya. Nah, oke, itu adalah jawaban nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 itu kita diminta untuk menghitung laba residual kedua perusahaan tersebut sebelum terjadinya akuisisi. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi sudah ROI, sekarang adalah laba residual. Oke, untuk rumus laba residual sendiri itu ada di halaman 57. Ya, labanya adalah rumusnya adalah laba operasi dikurangi imbal hasil yang diharapkan kali aset operasi. Jadi di sini itu sudah ada tabelnya, di mana di halaman 61 itu kan sudah ada tabelnya, kalian tinggal mengisikan saja. Nah, di sini ya, ini kalian tinggal mengisikan saja, tinggal dimasukkan. Yang Penerbit Merdeka itu laba operasinya 20M, Lintas Aksara 6M, kemudian total asetnya Penerbit Merdeka 80M dan Lintas Aksara 30M. Ini hampir sama dengan perhitungan yang nomor 1 ini. Coba kalian lihat kan, hampir sama. Cuman yang membedakan adalah ini, yang membedakan adalah di biaya modal. Nah, biaya modalnya sendiri itu sebesar 15% dari halaman 59. Nah, 59 itu kan ada keterangan biaya modal untuk menghitung laba residual adalah 15%. Nah, kalian masukkan ke sini. Oke. Setelah dimasukkan, kalian tinggal menghitung aja sesuai rumusnya. Jadi 20M ini dikurangi dengan 80M kali 15%. Nah, ketemulah laba residual untuk Penerbit Merdeka ada 8M dan Lintas Aksara adalah 1,5M itu ya. Itu untuk perhitungan nomor 4. Oke, kalau sudah kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 yaitu kita diminta menghitung laba residual kedua perusahaan tetapi setelah akuisisi. Kalau tadi sebelum akuisisi, kalau sekarang adalah setelah akuisisi. Nah, kira-kira laba residualnya berapa ya? Kemudian nanti kita diminta untuk membuat keputusan kalau semisal kita menjadi seorang pimpinan perusahaan PT Penerbit Merdeka itu, apakah kita akan melakukan akuisisi dengan adanya laba residual yang sudah dihitung kayak gitu. Oke, kita mulai mengisikan nominalnya karena tabelnya sudah ada, keterangannya juga sudah ada. Jadi kita mulai ke total aset. Nah, total asetnya ini sama. Ini ya, mana ya? Ini sama persis dengan nomor 3. Jadi ini perhitungannya bisa kalian lihat ya, teman-teman. Ini tuh sama persis dengan nomor 2 dan 3. Caranya sama ini. Isinya sama ya, ada total aset, ada biaya akuisisi, ada laba operasi, ada laba operasi ya. Kemudian ini sudah semua, cuman di sini yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ditambahi persentase biaya modal yaitu 15%. Nah, kalau ini nominalnya sama dengan nomor 2 ini sama persis. Sama persis nomor 2, cuman di sini untuk residual income perhitungannya berbeda. Perhitungannya yaitu
di mana 26 miliar ini dikurangi dengan 15% dikali 112 M. Nah, caranya gitu. Maka ketemulah 9,2 M ini. Jadi sesuai dengan rumusnya ya. Oke. Kalau sudah diketahui laba residualnya, kemudian kita membandingkan dari sebelum dan sesudah terjadinya akuisisi itu kira-kira laba residualnya itu naik atau turun kayak gitu. Nah, setelah dilihat ternyata laba residual sebelum dan sesudah itu naik ya kan. Naik berapa ini dari 8 menjadi 9,2, ternyata naik 1,2 M. Oh, berarti karena naik otomatis sebagai pimpinan perusahaan itu memutuskan akan melakukan akuisisi karena setelah melakukan perhitungan laba residual ternyata itu naik dari sebelum dan sesudah, makanya dari pimpinannya ingin melakukan akuisisi kepada Lintas Aksara. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk membandingkan kinerja investasi itu nggak cuma dari ROI tapi juga bisa dari laba residual. Nah, oke. Kalau sudah kita lanjut ke nomor 6, di mana nomor 6 itu ada jika biaya modal untuk menghitung laba residual sebesar 20%. Nah, berarti ini kan beda ya. Kalau tadi itu sebesar 15%, kalau sekarang itu dinaikkan menjadi 20%. Nah, oke, jadi caranya sama persis dengan nomor 4. Cuman bedanya di nominalnya ini ya. Nomor 6A itu caranya sama persis dengan nomor 4. Cuman bedanya di 20%, kalau yang nomor 4 kan 15%. Nah, bedanya cuma di situ. Jadi silahkan dimasukkan nominalnya kemudian dihitung sesuai tadi yang cara nomor 4, yaitu perhitungannya sama persis dengan nomor 4 ya. Jadi 20M dikurangi dengan 80M ini dikali dengan 20%. Ini ya, ketemunya 4M. Sedangkan untuk yang Lintas Aksara itu 0 ketemunya. Oke. Kalau sudah, kita menghitung yang 6B. Nah, 6B sendiri itu diminta untuk menghitung berapa laba residual jika dinaikkan 20% setelah akuisisi. Nah, caranya sama persis, nominalnya juga sama persis, cuman yang membedakan adalah persentasinya. Yang 15% tadi diubah menjadi 20%. Nah, oke. Di sini kalian tinggal memasukkan aja, yaitu 26M ini kalian kurangi dengan 112M dikali 20%, ketemulah 3,6M. Nah, dari situ kan kelihatan nih sebelum dan sesudah dilakukan akuisisi ternyata turun ya kan. Kalau misal biaya modalnya dinaikkan menjadi 20% itu ternyata turun teman-teman. Makanya sebagai pimpinan perusahaan itu memutuskan untuk tidak jadi melakukan akuisisi karena labanya setelah akuisisi itu turun, dihitung dengan laba residual kayak gitu. Oke, demikian sudah selesai kita membahas kasus mengenai penilaian kinerja mengenai ini ya, PT Penerbit Merdeka dan PT Lintas Aksara, yaitu hubungannya dengan investasi. Oke, sekian, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.